Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu. Selamat datang di kantor kami, Al-Buraq Indonesia. Hmm, kita sebentar lagi akan memulai kegiatan manasik umroh hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah kantor kami di cabang Indonesia gitu ya. Kebetulan kami baru pindah ke sini. Jadi kalau misalkan tadi Bapak Ibu datang ke sini terus masih dalam proses renovasi karena kami memang baru pindah ke sini gitu. Jadi semoga Bapak Ibu semua berkenan dan eh, selamat datang gitu ya. Eh, Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya kita memulai kegiatan hari ini dengan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kak Azam. Silakan kepada Kak Azam, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun engkau keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak pernah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan Allah berikan limpahan pahala yang berlipat. Amin. Baik Bapak Ibu, ini Bapak Ibu semuanya sudah makan siang semuanya? Alhamdulillah, Insya Allah nggak ngantuk ya, justru ini ya Belum. semangat gitu ya, kan udah
jauh-jauh nih datang ke sini. Bapak Ibu tinggalnya di mana aja ini? Ada yang di luar Jabodetabek? Enggak ya? Ada. Bapak dari mana, Pak? Oh iya, Jakarta. Oh, Cikarang. Lumayan itu ya, jauh dari sini. Tadi naik kereta, Pak. Kenapa? Oh, dari Indramayu, Masya Allah. Terus dari Indramayu langsung ke sini atau ke rumah saudara dulu atau gimana? Oh, Masya Allah. Ya, semoga semuanya diberikan kesehatan dan setiap langkah kaki kita yang apa namanya kita langkahkan ke sini, Allah berikan eh, Allah hitung dengan pahala gitu ya. Amin. Lama lah panjang 2,5 jam. Insya Allah nanti ada materi seputar manasik umroh dan nanti ada tentang penyuluhan panduan teknis seperti itu. Nah, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja kita panggil um, Ustadz Hadi. Beliau adalah Regional Manager di Asia dari Alburok United. Kepada Ustadz Hadi, kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في تنزيل العزيز وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال أيضا تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي النار خبث الحديد والفضة والذهب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan bikum jami'an, selamat datang Bapak Ibu sekalian ke rumah kami, rumah Al-Buraq Indonesia, sebelum datang ke rumah yang lebih agung, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat datang sekali lagi, ahlan wa sahlan wa marhaban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita ke rumah yang lebih agung sama seperti meringankan langkah kita ke rumah kami ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan berkenalan sedikit gitu ya, berkenalan dengan ibadah umrah, dengan apa namanya persiapan-persiapannya, karena ini merupakan perjalanan yang agung ya. Dan insya Allah ada dua hal yang mau saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bekal sebelum kita melakukan perjalanan itu, dan juga bagaimana kita melakukan ibadahnya dan bagaimana kita beradab selama di tanah suci. Karena ketika kita bertamu ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ada adab bertamunya, betul kan ya? Sama seperti Bapak Ibu ke sini. Adab ketika naik lantai 2 harus lepas sendal di bawah gitu. Karena udah ada kodenya, dikasih rak di bawah gitu. Atau harus memberikan salam gitu. Ketika kita bertamu ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita ada adab-adabnya juga. Dan kita ada ritual-ritualnya juga gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai boleh tahu dulu nih, yang sudah pernah umrah sebelumnya, ada boleh angkat tangan? Gitu, Masya Allah. Yang sudah pernah haji, boleh angkat tangan guys? Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, yang apa berarti sebagian besar nih masih ini ya, masih newbie ya, Insya Allah. Ya, Insya Allah. Dan bukan newbie itu kalau main game. Kalau ini apa ini? kalau umrah. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam perjalanan ini itu ada berlapis-lapis keutamaan. Ada berlapis-lapis keutamaan. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, bahkan banyak sekali ya. Yang mau saya jelaskan di sini supaya ini menjadi boleh dimaju sedikit Pak Dewo,
Pak boleh maju sedikit biar ibu-ibunya agak ini lega. Nggak apa-apa. Maju lagi, maju lagi. Monggo, dimaju lagi. Ya, ya. Ya, keberangkatan ini kita ada berapa? Ya, tanggal 30 ada 29 ya. Tanggal 18 September ada 15. Jadi hampir 45 orang seharusnya. Dan yang datang insya Allah udah berapa? Ada 12-an. Ya, insya Allah. Ya mudah-mudahan Allah melapangkan ininya, apa namanya, tempatnya seperti kita dilapangkan perjalanannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sedikit apa yang mau saya sampaikan tentang keutamaan, karena ini terkait dengan semangat kita. Terkait dengan semangat kita. Bapak Ibu itu adalah tamu-tamu yang spesial. Tamu yang spesial karena betapa tidak di antara apa namanya bermiliar-miliar 1,7 miliar manusia muslim, di antara 200 juta lebih 250 juta lebih muslimin di Indonesia, hanya sedikit yang Allah panggil, yang Allah mudahkan untuk menjadi tamunya. Karena tadi seperti saya bacakan di awal, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk azan, untuk mengundang orang-orang ke suatu tempat, bukan tempat yang subur, bukan tempat yang banyak makanan, bukan tempat berlalu lalang orang untuk nyari nafkah, untuk berdagang dan segala macam, tapi tempat di antah barantah gitu, yang nggak ada tanaman, nggak ada air, nggak ada apapun juga, suruh Allah Subhanahu wa taala suruh azan di sana untuk mengundang orang. Yaitu dari jalan, maka orang-orang itu akan datang ke sana nanti dengan jalan kaki. Berarti yang dari dekat-dekat akan datang ke sana. Wa ala kulli dhamirin, dia di atas seluruh hewan tunggangan, bukan hanya hewan tunggangan, tapi hewan tunggangan yang perutnya sudah kempis karena saking jauhnya perjalanan. Yatina min kulli fajin amik, datang dari setiap pelosok bumi yang dalam, dari kepulauan yang di ujung antah berantah timur gitu ya. Kalau naik kapal laut harus berbulan-bulan katanya, kalau misalnya haji segala macam, dari Indonesia gitu. Saya yakin orang-orang Arab, Nabi Ibrahim belum pernah dengar kepulauan namanya Indonesia, atau kepulauan di ujung timur Asia di sana yang apa namanya hutan belantara, yang belum pernah mengenal bahasa Arab. Ini bisa datang, kita mendambakan untuk datang ke sana, dan ini merupakan hidayah yang luar biasa, dan itu yang menjadikan Bapak Ibu ini spesial. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah akan memberikan hidayah lebih lagi gitu ya. Jadi salah satu bentuk salah satu tanda ibadah kita diterima, Allah mempermudah kita untuk menjalankan ibadah yang lainnya. Jadi ketika kita salat, dan salat itu diterima, bisa jadi Allah jadi memudahkan kita untuk berzakat gitu. Ketika kita berzakat dan bersedekah, dan sedekah kita itu diterima, Allah mempermudah kita untuk umrah atau haji gitu ya. Dan ketika umrah kita diterima, Allah mempermudah kita untuk berhaji. Ketika haji kita diterima, apa balasannya? Tidak ada balasan lain kalau haji diterima kecuali surga, gitu ya. Kalau haji mabrur, bukan dilipat gandakan pahalanya, bukan dapat ini, dapat itu, tapi surga. Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjil mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Dari umrah ke umrah lain itu penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur itu bukan penghapus dosa, itu bukan apa-apa, hanya satu kata, surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi dan yang unik jadi di Bapak Ibu ini spesial, betapa banyak orang merindukan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, tapi menemui banyak sekali halangan. Betapa banyak orang yang dimudahkan tapi tidak mempunyai keinginan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, dan ini keanehan.
ketika 5 kali sehari kita menghadap Ka'bah, kita menghadap kiblat untuk sholat, tapi tidak ada keinginan di hati kita untuk bisa sholat secara live Ka'bahnya di depan kita, itu aneh gitu. Kok bisa-bisanya gitu ya orang sholat 5 waktu tapi ya mau umroh mau haji nggak ada, ntar aja lah, gue masih masih banyak dosa, gue masih A B C segala macam, lagi sibuk lagi ada segala macam, ya itu aneh gitu. Makanya Bapak Ibu ini spesial gitu. Seperti tadi yang dibacakan juga ayatnya, walikulli wijhatun huwa muwalliha, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. Ya, jadi dari manapun kalian keluar, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum wallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun Anda berada, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, jadi hati kita ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah, dan juga sholat kita ke Ka'bah. Kalau misalnya ada hati kita nggak rindu untuk ke Masjidil Haram, itu yang salah dengan sholat kita. Gitu. Yaitu tamunya Bapak Ibu adalah orang-orang spesial terpilih. Dan kedua, ibadahnya ibadah spesial. Ibadah spesial karena ini dengan segala fadilahnya tadi, penghapus dosa di antara keduanya. Dan yang unik adalah ibadah spesial karena uang yang Bapak Ibu keluarkan itu biaya atau investasi. Biaya atau investasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang keluarkan ini satu-satunya traveling ketika kita ngeluarin uang itu sama seperti kita masukkan uang ke kotak sedekah gitu, ke kotak amal. Masya Allah gitu. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke tempat lain itu enggak gitu, tapi ini traveling ini itu ketika kita ngeluarin uang itu seperti kita sedekah. Dan bukan hanya sedekah, ini menjadi tipsnya Rasulullah SAW untuk menghilangkan kefakiran. Ya, untuk menghilangkan kefakiran. Gimana cara supaya cepat kaya? Sering-sering haji dan umroh, itu kata Rasulullah. Hadisnya adalah tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani faqr wal dzunub kama yanfi nar khabathal hadid wal fiddati wal dhahab. Jadi ikutilah, lazimkanlah haji dan umroh. Lazimkanlah artinya rutinkanlah gitu. Kita berumroh setahun sekali, kita kita berhaji setiap ada kemampuan gitu. Ada para saudagar-saudagar itu haji secara rutin gitu. Terus umroh secara rutin juga. Apakah mereka semakin miskin? Apakah mereka semakin uangnya itu pergi gitu? Makin kurang. Nggak ada ceritanya seperti itu. Jadi Rasulullah SAW menyunahkan supaya kita terjauhi dari kefakiran, itu melazimkan umrah dan haji. Sering-sering traveling, sering-sering keluar uang. Karena uang yang Bapak Ibu bayarkan ke kami, bagi kami itu amanah, tapi bagi Bapak Ibu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan sedekah. Bapak Ibu sedang fisabilillah, sedang menjadi tamu Allah. Jadi ini ibadah spesial. Dan juga spesial karena kata Rasulullah SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak boleh seseorang itu packing menyiapkan perjalanan jauh kecuali tiga masjid. Ada yang tahu masjidnya apa aja? Pertama Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Aqsa. Yang ketiga Masjid Nabawi. Ya. Jadi hanya 3 masjid ini aja. Kalau misalnya ada yang packing untuk datang ke Masjid Hagia Sophia, itu ada keutamaannya tidak? Tidak ada keutamaannya. Atau ke Masjid Kubah Emas di Depok, ke Masjid Istiqlal misalnya. Dari Purbalingga jauh-jauh ke Masjid Istiqlal. Nah, itu pahalanya enggak? Ya pahala jalan ke masjid aja gitu untuk sholat di masjid. Tapi kalau untuk menyunahkan itu enggak ada sunnahnya gitu. Jadi ini ibadah yang spesial. Perjalanannya spesial gitu. Dan juga tempatnya spesial. Tempatnya itu di tanah haram, tanah suci. Dan para fatwa, ada yang tahu keutamaan salat di Masjid Nabawi? Ada yang tahu? Dilipat gandakan berapa kali? 1000 kali. Salat di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali. Kalau salat di Masjidil Haram 100.000 kali. Nah pertanyaannya,
Kalau di Masjid Nabawi, itu Masjid Nabawi bagian mana yang dilipat gandakan 1000? Ada yang tahu? Bisa 2 tahun dimakan. Seluruhnya, betul. Seluruhnya. Tidak hanya di masjid yang bagian yang dibangun oleh zaman Rasulullah, bukan dibangun zaman Umar, Utsman, Ali, atau zaman Khilafah Utsmaniyah, atau perluasan Saudi Arabia. Enggak. Jadi seluruh Masjid Nabawi itu dilipat gandakan 1000 kali. Bahkan kalau udah keluar dari selasarnya, kalau softnya itu tersambung, itu dilipat gandakan juga 1000 kali gitu ya. Jadi bahkan Umar bin Khattab menyampaikan pelipat gandaan itu akan dapat walaupun masjidnya itu diluaskan sampai ke San'a, ke Yaman. Kalau Masjid Nabawi diluas terus sampai ke San'a, dapat lipat gandaan 1000 kalinya. Dan yang kedua untuk Mekah, kalau tadi dilipat gandakan 100.000 kali, ada yang tahu bagian mana Masjidil Haram yang dilipat gandakan 100.000 kali? Bagian mana? Seluruhnya. Ada jawaban lain? Yang betul adalah seluruhnya, bahkan di luarnya. Jadi daerah daerah tanah suci itu bukan hanya di bangunan yang ada sekarang, bukan di Peluasan Utara, bukan di bagian Hingfat, bukan dibatasi WC nomor 3, WC nomor 6, WC mana gitu. Bukan daerah-daerah itu, tapi seluruh tanah haram. Dan tanah haram itu ada batas-batasnya. Dan batas-batas haram itu ditentukan Allah Subhanahu wa taala yauma khalaqallahu samawati wal ard gitu. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ditentukan juga batas-batas tanah suci. Dan ulama kibarul ulama Saudi Arabia itu berfatwa bahwa pelipat gandaannya itu sampai ke seluruhnya. Jadi ketika Bapak Ibu sholat di masjid di hotel, itu tetap lipat gandaan itu tetap dapat. Tapi apakah lebih utama mana sholat di hotel apa sholat di Masjidil Haramnya? Masjidil Haram ya, karena jamaahnya lebih besar, terus namanya kita jalannya ke sana. Tapi jangan berkecil hati kalau ternyata sakit atau apa, hanya sholat di masjid, di hotel, tetap dapat 100.000 kalinya. Nah, dalil yang disampaikan oleh Hayat Kibarul Ulama itu salah satunya adalah surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Jadi, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu cerita Isra Miraj. Ada yang tahu Rasulullah itu diisrakan dari mana? Dari dekat Marwah kah? Dari pintu sebelah mana Ka'bah? Tapi dari rumahnya Ummu Hani, rumah seorang sahabiyah, bukan dari sekeliling Ka'bah, itu jauh dari Ka'bah rumahnya Ummu Hani itu. Jadi dan berbelas-belas kali Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Haram itu artinya itu tanah suci, bukan Masjidil Haram yang kita lihat ada bangunannya sekarang. Hanya satu aja ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Haram itu Ka'bah, itu di ayat yang tadi kita bacakan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, itu dia di Ka'bah. Ya, jadi tempatnya spesial, Bapak Ibu adalah orang-orang spesial, ibadahnya spesial, perjalanannya spesial. Makanya harus semangat Bapak Ibu menjalani perjalanan ini. Oke. Dan karena ini spesial, kita perlu persiapan yang kokoh nih. Persiapan yang kokoh. Ada 2 kaki yang harus kita kokohkan supaya ini menjadi perjalanan yang sukses gitu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian pulang dari Mekah, dari Madinah nih, dibilang perjalanan sukses itu definisinya apa? Apa yang dicari? Ada yang bisa ini sharing? Ibadahnya, oke. Apa yang dicari ketika kita pulang? Nih, saya tadi umroh sukses nih, perjalanannya berhasil, lancar atau segala macam. Apa? Ada yang mau kasih ini lagi? Menjadi orang yang lebih baik, Masya Allah. Satu lagi. Doanya makbul, Masya Allah. Ya. Oleh-olehnya banyak. Tapi nggak over baggage.
Ya, 23 kilo, Pak. Ya, 23 kilo. Ya, jadi apa namanya yang membuat perjalanan ini spesial, yang membuatnya sukses adalah ketika Allah menerima ibadah kita. Ya, itu aja satu. Walaupun banyak halangan, walaupun apa namanya ya apa banyak rintangan, banyak yang tidak sesuai ekspektasi, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, sukses gitu ya. Kalau perjalanannya lancar, tapi ternyata Allah tidak menerima ibadah kita, itu sukses tidak? Tidak sukses gitu ya. Flightnya on time, makanannya enak, hotelnya bagus, segala macam, tapi Allah tidak menerima ibadah kita, itu sia-sia. Uang yang Bapak Ibu keluarkan itu bukan sedekah hitungannya, yaitu cuma pengeluaran biasa gitu. Sama aja kayak Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk ke Singapura, untuk jalan-jalan ke Genting Highlands, untuk jalan-jalan ke Bangkok, sama aja gitu. Jadi supaya tidak sama, ada dua kaki kokoh yang harus kita tancapkan. Yang pertama, kaki pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadat yang pertama. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan ini artinya umroh kita itu harus niatnya ikhlas. Hanya Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan Bapak Ibu sama Allah, bukan sama travel. Urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mungkin saat ini saya umroh ya karena diajak istri, karena diajak suami, atau ya karena saya malu teman-teman di kantor saya udah umroh semua, saya malah belum pernah, atau apalah. Ikhlaskan dari sekarang, dari titik ini sampai nanti tanah suci, sampai pulang itu tetap dijaga ikhlasnya, niatnya. Dan ini bukan aib, ini bukan apa namanya, ketika saya merasa ada kayak nggak ikhlas dalam hati, itu bukan berarti bapak banyak maksiatnya atau ibu banyak maksiatnya. Para sahabat pun seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab juga seperti itu gitu. Nah, caranya adalah kita sering-sering beristighfar dan selalu mengembalikan lagi niat kita gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah para ulama atau Rasulullah, kam min amalin saghirin yukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amal-amal yang kecil yang dibesarkan oleh niat. Wa kam min amalin kabirin yusaghiruhu an-niyah. Dan betapa banyak amal-amal besar jadi kecil karena niat gitu. Karena niat. Jadi pertama niat, Bapak Ibu. Niatnya jangan untuk yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi umroh Bapak Ibu ini malah umroh maksiat karena bukan untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Rasulullah SAW pernah apa namanya menyampaikan bahwa hijrah para sahabat itu ada para sahabat yang berhijrah tapi dia malah hijrahnya maksiat. Kenapa? Karena ada yang berhijrah supaya dia dekat dengan wanita yang mau dinikahkan gitu ya. Gitu. Muhajir siapa namanya gitu. Ada sahabat dia berhijrah bukan karena Allah tapi untuk wanita yang dinikahkan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi perkara hijrah itu perkara mudah atau sulit Bapak Ibu? Hijrah. Memboyong semua keluarganya, hartanya segala macam ditinggal di Mekah, pindah ke Madinah, pindah ke kota lain yang asing, yang nggak punya aset apa-apa, nggak ada kenalan siapa-siapa, itu besar itu apa namanya, usahanya besar, terus apa namanya, ibadah yang sangat besar kalau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada satu orang sahabat yang hijrah itu melakukan semua itu karena dia ada perempuan yang dia incar di Madinah gitu. Maka katanya faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahkan, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia niatkan. Kalau Bapak Ibu umroh apa namanya karena ingin
disebut karena teman sekerjanya, karena saudaranya, ya dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Teman sekerjanya akan menganggap Bapak Ibu orang yang saleh, orang yang segala macam, dan apa namanya ya, tapi hanya sebatas itu. Kepada Allahnya tidak dapat apa-apa. Bapak apa namanya tetangganya akan melihat Bapak Ibu sebagai orang yang soleh, udah umroh, udah haji dan segala macam, tapi pada Allahnya itu nggak ada apa-apa, nggak ada pahalanya. Uang yang dikeluarkan itu jadi ya bukan investasi gitu. Jadi pertama sekali lagi itu ikhlas, selalu ikhlaskan sekarang dalam perjalanan setelah pulang. Dan selalu hati manusia ini antara khauf dan raja, antara khawatir dan berharap, harap-harap cemas. Berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, dan cemas ibadah kita itu tidak diterima karena hati kita tidak ikhlas gitu. Selalu kembalikan lagi supaya kita ikhlas ke Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kaki yang kedua dari perjalanan kita supaya kita sukses. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad alaihi salatu wasallam adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia adalah suri teladan kita. Bahwa beliau adalah sumber beragama kita. Hanya dari Rasulullah. Makanya seluruh ibadah yang kita lakukan selain ikhlas harus mutaba'ah, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya, sering saya sampaikan contohnya adalah kalau misalnya kita sholat ada sholat tahiyatul masjid, tapi kita sampai kantor kita lazimkan sholat tahiyatul kantor, itu boleh nggak? Nggak ada dalilnya gitu, nggak ada dalilnya. Terus kalau misalnya kita sholat itu ibadah yang bagus nggak? Bagus. Saya ikhlas niatnya, gitu. Ikhlas gitu, hanya karena Allah. Tapi namanya sholat tahiyatul kantor atau tahiyatul pasar misalnya, nggak ada itu. Itu diterima atau tidak sholatnya itu? Tidak. Bahkan dia dapat dosa. Ya, karena mengada-adakan ibadah yang tidak ada dalilnya, gitu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara dari agama ini yang tidak ada aslinya, maka dia tertolak gitu. Dan juga para ulama fikih punya satu kaidah yang sangat yang sangat penting ketika kita menggolongkan satu hal itu ibadah atau bid'ah atau sunnah. Al aslu fi asya al ibahah illa ma dalla dalilu ala khilafi. Hukum asli dari suatu perbuatan adalah mubah kecuali ada dalil yang menunjukkan ke sebaliknya. Ibaratnya gini, Rasulullah SAW dulu berdakwah nggak pernah pakai mikrofon. Ini mikrofon bid'ah nggak? Tidak. Karena yang ditanya, ada larangannya nggak pakai mikrofon? Nggak ada larangannya, ya berarti bukan bid'ah. Ketika kita umroh, Rasulullah SAW dulu pakai onta. Apakah kita dari Indonesia harus pakai onta juga? Tidak, gitu. Karena itu bukan ibadah khusus, itu adalah asya. Maka hukum aslinya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Yang ditanya ada dalil melarangnya nggak? Yang kedua adalah al-aslu fil ibadah al-haram illa ma dalla dalilu ala khilafi. Hukum asli dari ibadah yang sifatnya khusus adalah haram. Jadi ibadah itu haram Bapak Ibu. Ibadah itu haram illa ma dalla dalilu ala khilafi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan atas kebalikannya. Jadi kalau saya bilang salat tahiyatul kantor, yang ditanya ada larangannya atau ada perintahnya? Ada perintahnya nggak? Tanya ke saya, ada perintahnya nggak salat tahiyatul kantor? Atau misalnya Bapak Ibu habis setiap pagi sekalian olahraga, saya mau salat subuhnya 12 rakaat, jangan 2 rakaat. Karena lagi seger nih, sekalian saya yoga gitu, 12 rakaat salat subuhnya. Salat subuh itu wajib, salat itu perbuatan ibadah dilakukan dengan ikhlas, tapi kalau 12 rakaat diterima atau tidak? Tidak, gitu, karena tidak ada dalilnya dari Rasulullah. Nah, makanya sama seperti umrah dan haji. Sama seperti umrah dan haji. Dan khusus untuk umrah dan haji
ada satu sabda Rasulullah SAW, "Khudhu anni manasikakum." Gitu ya. "Khudhu anni manasikakum." Jadi ambillah dari aku manasik kalian, cara beribadah kalian. Kalau sholat, Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti kalian melihatku salat. Ya. Jadi secara umum ibadah apa aja itu harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketika salat itu lebih lagi harus benar-benar nggak boleh kita tambahin takbirnya, zikirnya, cara rukunya, cara sujudnya, bentuk kakinya ketika tahiyat, semuanya benar-benar plek kayak Rasulullah salat. Nah, ketika umrah dan haji, khudhu anni manasikakum. Jadi ambillah dari aku manasik kalian. Jadi benar juga, benar sama kayak salat juga. Harus ngambil persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membedah ibadah umroh itu ada rukun-rukunnya. Ibaratnya rumah itu ada tiang-tiang ini. Tiang-tiang ini bangunan ini yang coklat-coklat itu tiang-tiangnya. Nah, kalau umroh itu ada 5 tiang. Kalau tanpa ada tiang itu, hanya tembok aja, kokoh nggak bangunannya? Enggak gitu ya. Kalau ini tembok doang nih, nggak ada tiangnya, nggak ada tulangannya, ini Bapak Ibu 5 menit ke sini ntar bisa kekubur gitu. Ambrol ininya bangunannya. Nah, makanya supaya bangunan yang namanya umrah atau haji ini bisa berdiri dengan kokoh harus ada rukunnya, harus ada tiang-tiangnya. Yang pertama adalah ihram, yang kedua itu tawaf, yang ketiga itu sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Ya, ini 5 rukun dari ibadah umrah. Oke. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu artinya mengharamkan. Jadi yang tadinya halal nih kita sekarang ini menjadi haram. Apa aja yang diharamkan? Nah, ini yang untuk laki-laki dan perempuan, kedua untuk laki-laki dan perempuan yang pertama mencukur rambut. Mencukur rambut itu tidak diperbolehkan ketika sudah berihram. Ya. Itu saya perlu ini dulu nih. Enggak usah, ntar aja. Yang pertama mencukur rambut. Mencukur rambut tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan mencukur rambut, terus bulu atau ketiak atau jenggot atau apa aja rambut-rambut itu semuanya tidak boleh dicukur. Kalau misalnya kita mandi atau berwudu ternyata yang copot, ada yang tanggal, itu gimana? Batal nggak ihram kita? Enggak, karena nggak sengaja gitu ya. Jadi nggak boleh mencukur rambut. Yang kedua, memotong kuku, terus membunuh hewan, berburu, kalau misalnya ada nyamuk yang terpek gitu, batal nggak ihramnya? Nggak apa-apa. Jadi hewan-hewan buruan. Nah, tapi salah satu adab kita di Tanah Suci yang biasanya banyak jamaah umroh dan haji ini pada melakukan, itu menakut-nakuti hewan. Itu nggak boleh. Gitu. Jadi kayak kita banyak burung dara gitu di lapangan, terus lari, seru gitu. Itu nggak boleh. Jadi semua di Tanah Suci itu tanah yang penuh ketenangan. Jadi para hewan-hewan pun mereka berhak untuk tenang dari kekhawatiran kita menakut-nakuti mereka gitu. Jadi itu salah satu adab kita di rumah Allah ya, hewan-hewan ya. Yang selanjutnya akad nikah, tidak boleh menikah ketika dalam keadaan ihram. Ya, bukan di tanah haramnya dilarang, tapi ketika ihram. Kalau Bapak Ibu sudah tahallul nanti, itu terus mau nikah atau dinikahkan, itu bisa aja. Kayak para selebriti gitu kan, pada di Masjidil Haram menikah, ya itu udah selesai tahallul, itu baru mereka menikah. Terus bercumbu antara suami istri, apalagi bukan suami istri, itu dimanapun nggak boleh. Ya, bercumbu ini suami istri. Terus pakai wewangian. Pakai wewangian, wewangian ini disunnahkan sebelum berihram. Jadi Bapak Ibu sebelum berihram itu pakai wewangian, setelah berihram nggak boleh nyentuh wewangian lagi, gitu ya. Jadi pakainya itu sebelum kita berihram. Nah, yang selanjutnya berdebat misalnya berdebat apa aja, nawarkah atau mungkin
berselisih paham atau apa segala macam sampai tensinya naik segala macam itu tidak diperbolehkan gitu ya. Ini larangan-larangan bukan berarti ketika selesai ihram terus ayo kita berantem lagi gitu ya enggak, bukan gitu juga gitu. Jadi berdebat lalu berantem itu tidak diperbolehkan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini berlakunya kapan? Ada yang tahu? Ini semua apa namanya? Larangan ini berlakunya mulai kapan? Setelah niat, masya Allah, tabarakallah, ya betul, setelah niat. Kalau eh, niatnya, niatnya itu baru sah kalau di mana? Ada yang tahu? Di? Nah, ya di mikot, betul, betul. Jadi harus ada tempatnya gitu ya. Kalau kita niat mengucapkan niat labbaika umratan, tapi waktu masih di hotel di Madinah, itu sah nggak niat kita? Tidak sah gitu. Jadi niatnya itu baru sah kalau kita sudah melewati namanya miqat. Kalau di Madinah itu di Bir Ali atau selurusannya, kalau kita di dalam pesawat nanti kan ke Mekah dulu ya. Nanti di pesawat tadi kasih tahu tuh kita akan melewati miqat. Nah, itu cepat-cepat berniat. Ngucapin apa namanya? Niatnya ada yang tahu kayak gimana? Ya, labbaika umratan. Ya, atau labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaika umrat. Ketika sudah melafazkan itu, labbaika umratan, ini semua larangannya berlaku. Nah, sebelum kita mengucapkan itu, walaupun sudah pakai baju ihram, walaupun udah lengkap segala macamnya, tapi kita belum melafazkan, masih boleh gunting kuku, masih boleh nyukur, masih boleh pakai wewangian, bahkan sunnah untuk pakai wewangian sebelum kita melafazkan niat. Tapi setelah kita mengucapkan labbaika umratan, wis dijauhi semua larangan-larangan ini gitu ya. Itu Hmm. juga ada kelewatan tuh kalau kita pakai tisu basah wangi. Nah itu saya waktu itu nggak hampir, nggak boleh sebenarnya. Iya, jadi yang wangi-wangian, sabun wangi, tisu wangi, segala macam itu dihindari. Ya kecuali kalau daruri kayak misalnya pakai balsam geliga atau apa gitu ada wanginya juga. Tapi karena itu mungkin kalau nggak pakai itu kita jadi masuk angin dan segala macam ya nggak apa-apa. Dan itu area khilaf sih. Tapi saya lebih cenderung tidak mengapa-apakan kalau kayak gitu. Mau nggak? Jadi kan tadi ini melewati tempat itu dari pesawat. Yang kita kan datang jam 13.40 Hmm. itu nunggu sampai pesawat berikutnya datang kan baru pukul balik. Hmm. Itu gimana sih banyak waktu yang tidak Iya, jadi selama dari mulai nanti Bapak Ibu akan melafazkannya di atas pesawat labbaika umratan. Begitu selesai melafazkan itu berlaku semua larangan ini. Terus berlaku sampai nanti tahallul ketika gunting rambut. Walaupun itu berhari-hari, walaupun itu berminggu-minggu, itu tetap jauhi larangan ini, gitu ya. Walaupun berjam-jam gitu. Sampai entar udah gunting rambut, baru itu diperbolehkan lagi. Jadi walaupun nunggu berjam-jam di bandara, tetap jauhi apa larangan-larangan ihram ini. Bahkan kalau orang berhaji dan hajinya haji ifrad, itu berhari-hari tuh dari mulai datang pertama sampai nanti dia apa nafar awal atau nafar tani keluar sampai dia lihat lontar jumroh itu dia pakai baju ihram tuh berhari-hari itu kalau hajinya ifrad gitu. Enggak ganti baju. Jadi selama berhari-hari sampai bapak nanti gunting rambut pakai bajunya pakai baju ihram terus. Boleh ganti kain ihram boleh, tapi tetap larangannya nggak boleh. Oh, ini untuk baju ya. Nah, ada batasnya sebenarnya. Ini ada larangan-larangan lainnya. Tadi larangan untuk laki perempuan dan ini larangan untuk yang laki-laki aja. Itu nggak boleh pakai tutup kepala, pakai peci. Tapi kalau pakai payung boleh nggak? Boleh ya karena itu bukan pakaian. Pakai payung juga nggak boleh. Jadi payung yang di apa ditempelin di kepala itu nggak boleh. Tapi kalau payung biasa itu boleh gitu. Atau naruh tas di atas kepala boleh gitu. Gitu. Tapi kalau yang sering ada kesalahan adalah ini apa kain ihramnya digelendotin ke kepala itu nggak boleh. Itu udah kayak berpakaian kan itu pakaian kain ihramnya itu nggak boleh digelendotin di atas kepala. Tapi kalau misalnya berteduh tas kita taruh di atas itu boleh.
Ya, tutup kepala nggak boleh. Terus pakaian berjahit. Ini ada satu hal yang mau saya tekankan dengan definisi berjahit. Berjahit, tas nggak? Boleh minjem Pak tasnya. Nah, ini tasnya ada jahitannya nggak? Kalau saya pakai, ihramnya melanggar larangan ihram nggak? Kenapa? Ada jahitannya. Oh, bukan pakaian. Ya, saya pakai gini. Kalau kayak begini, ini kan saya lagi pakai. Ada jahitannya. Ya, jadi yang didefinisikan sebagai berjahit adalah yang menutupi apa namanya eh, meliputi tubuh gitu, meliputi bagian tubuh semuanya gitu. Jadi kalau misalnya ikat pinggang itu apa namanya nggak apa-apa. Ikat pinggang yang sekarang aja yang Bapak Ibu pakai itu nggak apa-apa dipakai. Terus tas itu nggak apa-apa. Yang membentuk tubuh bukan meliputi tubuh, yang membentuk tubuh itu tidak apa-apa karena tidak membentuk tubuh. Kebalikannya, kalau misalnya kita ke Indomaret sebelah nih, itu dia jual pakaian dalam, celana dalam yang dari kapas yang dipres, nggak ada jahitannya sama sekali. Ada Pak, itu boleh nggak tadi Pak? Pakai itu, boleh nggak celana dalam kayak gitu? Itu dipres pakai kapas, nggak ada jahitannya, tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu apa namanya membentuk tubuh. Itu pakaian. Tadi jawabannya udah betul. Pakaian. Jadi pakaian walaupun itu tidak ada jahitannya, anyaman. Anyaman itu bukan jahitan. Kita bikin anyaman gitu misalnya. Jadiin pakaian, itu tidak boleh gitu. Nah, itu dia. Itu saya tidak setuju sebenarnya. Nah, tetap aja membentuk tubuh gitu. Jadi bukan bukan definisi jahitnya bukan ada benang dan jarum lalu naik turun di ini bahan, bukan itu. Tapi berjahit adalah mukhir atau berjahit itu yang membentuk tubuh. Oke, itu untuk pakaian ya. Jadi tidak boleh berjahit. Terus sepatu, sepatu tidak boleh juga. Jadi kalau nutup sampai segini pakai sepatu kets atau sepatu apa itu tidak boleh kecuali tumitnya dibuka kelihatan. Jadi yang kayak selop-selop itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sepatu yang tertutup itu tidak boleh. Itu untuk laki-laki. Jadi laki-laki banyak larangannya. Gitu. Yang dipakai itu dua dua kain, yang bagian atas namanya izar, yang bagian bawah bawah izar, atas rida. Kembali, boleh nggak? Boleh. Boleh pas lagi malam gitu. Iya, pakai selop boleh. Oh, boleh. Boleh aja, tapi ya asal ya banyak juga yang orang-orang dari Arab kan pada pakai itu. Oh, boleh-boleh aja. Terus tapi kalau wanita itu pakai nggak ada pakaian khusus. Jadi pakai pakaian yang bapak ibu yang ibu-ibu pakai sekarang itu boleh-boleh aja, gitu ya. Atau pakai mukena itu boleh-boleh aja. Yang penting menutup aurat secara sempurna, sama dua aja. Nggak boleh menutupi muka pakai cadar sama sarung tangan. Nah yang unik jamaah umroh Indonesia itu malah sehari-hari nggak pakai sarung tangan, pas umroh malah dipakein sarung tangan satu sisi. Gitu. Nah, ya lebih baik lepas aja sekalian gitu, nggak usah pakai sarung tangan gitu, nggak usah pakai sarung tangan. Ada yang pakai sarung tangan, hah? Takut batal ya kan? Ya. Jadi ya lebih baik ya nggak usah pakai sarung tangan. Sehari-hari pun nggak pakai sarung tangan ya udah nggak usah pakai sarung tangan. Oke, ya tadi kita berihram, ihram mulainya itu dari miqat, terus ada larangannya. Terus ada zikir ketika kita mulai ihram, ada yang kan kita disunahkan untuk berzikir tuh. Itu udah salah salah satu udah itu momen paling mustajab. Momen dalam ibadah yang paling mustajab, kita udah di tanah suci dalam keadaan ihram, dalam safar. Itu Masya Allah apa namanya mustajab sekali. Dan ada satu zikir yang disunahkan untuk diulang-ulang. Ada yang tahu? Gimana ya zikirnya? Subhanallah wa bihamdillah. Bukan. Apa? Labbaik. Labbaik, talbiyah. Oke. Udah pada hafal belum Bapak Ibu? Udah, ya kita bareng-bareng labbaik ya dari sekarang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah,
Nah, itu talbiyah, bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku memanggil seruanmu ya Allah, aku memanggil seruanmu. Labbaik la syarika laka baik. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku memanggil seruanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku menyambut seruanmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan segala nikmat, laka, darimu, wal mulk, dan juga kerajaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ya, jadi kembali ke kaki yang pertama tadi, apa? Ikhlas. Jadi ketika kita bertalbiyah, itu adalah inti dari tauhid. Kita datang ke sana untuk menyambut panggilan Allah, bukan karena teman sekerja, bukan karena saudara, bukan karena suami, karena istri, karena siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhkan kita. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini saya bertalbiyah hanya untuk kamu ya Allah. Ini saya jauh-jauh dari Karawang, saya jauh-jauh dari Indramayu, saya jauh-jauh dari Depok sampai ke Mekah untuk menyambut panggilanmu ya Allah. Gitu. La syarika lak, baik ya. Jadi diulang-ulang terus zikir itu. Untuk laki-laki dikeraskan, jangan malu-malu, Bapak Ibu. Orang-orang Arab itu pada berani-berani. Kalau orang Indonesia itu cenderung malu. Mau kencang sedikit, ya, takut dilihatin orang, gitu. Nggak usah malu. Mereka tahu kita sedang mau umroh, kencang-kencangin aja. Nanti satu bis pada ngikutin semuanya. Untuk perempuan tidak perlu dikencangkan, laki-laki dikencangkan. Jadi bertalbiyah terus, bertalbiyah diulang-ulang ketika lagi nunggu, ketika di airport, ketika di pesawat, ketika di bis, ketika di hotel, ketika lagi di restoran mau makan. Setiap kali kita ingat, setiap kali kita ada waktu luang, bertalbiyah diulang sebanyak mungkin. Mau 100, mau 1000, mau 100.000 kali, sebanyak mungkin diulang-ulang. Satu zikir itu saja. Nah, sampai kapan kita mengulang-ulang zikir itu? Terus kita berzikir terus sampai nanti kita mau tawaf. Ya. Jadi ketika kita ketika kita berihram, mulai dari labbaik ya umratan, kita zikirnya satu aja, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, dalam hati dikeraskan, itu aja zikir sampai nanti kita jalan ke dalam Masjidil Haram, terus dibimbing ustadznya segala macam. Nanti udah kelihatan Hajar Aswad. Nah, itu sampai ke lurusan Hajar Aswad sini nih, udah mau mulai tawaf, baru kita berhenti bertalbiyah gitu. Kita baru berhenti bertalbiyah di sana. Ini kayaknya enaknya saya pakai deh ya. Oke, ya jadi ketika nanti kita berihram, ada dua kain yang kita pakai gitu ya. Satu itu izar bagian bawah, ini untuk laki-laki maksudnya. Bagian bawahnya nanti kita praktekin ya. Tapi untuk supaya ngasih unjuk aja. Makainya itu seperti ini, biasa aja. Di dalam pesawat nanti Bapak Ibu kayak gini makainya. Ketika kita mendekati Ka'bah, dirubah jadi ittiba istilahnya, namanya gini. Jadi diketekin di bawah ketek sebelah kanan, lalu digelendotin. Kalau ada yang punya peniti, lebih baik dipenitiin sininya, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa gitu ya. Jadi disunnahkan untuk ittiba ketika kita mau tawaf, menjelang nanti udah dekat itu Ka'bahnya udah kelihatan di sana, diaba-abain oleh ustadznya, kita mulai ittiba seperti ini, dirubah. Oke. Ittiba, dan sejarahnya ada dua hal yang disunahkan. Pertama itu ittiba seperti tadi, yang kedua adalah lari, ramel, 3 putaran pertama gitu. Lari kecil-kecil 3 putaran pertama. Dan sejarahnya adalah waktu itu para muslimin datang dari Madinah ke Mekah untuk haji, dan para kufar Quraisy itu ngomongin di belakang gitu, ini para muslimin lemah sekali gitu,
kaum yang lemah segala macam, dan Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwa kami adalah kaum yang perkasa gitu. Walaupun kita jauh-jauh dari Madinah, walaupun kita apa namanya ya, lusuh dan segala macam, tapi kita bersemangat dan kita perkasa. Makanya disuruh nunjukin bicep kanannya gitu. Kan kita muternya kan ke kiri, kelihatan dari luarnya kan kanan, makanya dikasih unjuk kan tangan kanannya. Muslimin itu kuat-kuat gitu, bicepnya gitu. Kalau perutnya jangan kasih unjuk Pak, tangannya aja Pak. Jadi, dan juga kita berlari-lari 3 putaran pertama berlari gitu. Nah, makanya fisik itu penting buat kaum muslimin, dan Bapak Ibu juga nanti ketika sana siapkan fisiknya gitu ya. Nah, nge-gym dulu ya. Nah, boleh mau nge-gym, mau treadmill, mau naik tangga darurat juga boleh Pak. Ya. Jadi pertama diintibal ya, itu apa namanya? Dilendotin, diketekin satu ininya, satu kainnya di tangan kanan. Terus ketika mulai di Hajar Aswad, ketika kita mulai di sini, itu sunnahnya adalah kita menciumnya, mencium Hajar Aswad setiap kali melewati. Tapi kalau misalnya nggak bisa, bagaimana? Kalau ramai gitu. Nah, apa? Yang kedua adalah menyentuh. Kalau kita nggak bisa menyentuhnya, boleh pakai tongkat. Kalau nggak bisa pakai tongkat juga, kasih isyarat. Jadi kasih isyarat dari jauh. Gitu. Dan tentang mencium Hajar Aswad, sekali lagi ini adalah ya sunnah gitu. Dan apa namanya, Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah aku tahu kamu adalah batu, tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi kita mencium batu yang namanya Hajar Aswad itu karena Allah Ta'ala, bukan karena batunya keramat gitu. Bukan karena batunya keramat, bukan karena setelah mencium batu itu kita jadi kaya raya gitu. Kita jadi punya super power, bukan kayak gitu. Jadi tapi karena Rasulullah SAW menciumnya, dan dalam bingkai ketaatan itu kita berusaha untuk menciumnya. Itu satu, itu sunnah. Tapi menyakiti kaum muslimin itu haram atau diperbolehkan? Haram, ya. Jadi kalau kita untuk mencium Hajar Aswad, kita harus dorong sana, dorong sini, sampai ada ibu-ibu yang jilbab tertarik, ada yang sampai keinjek, ada yang segala macam, kita nonjok orang atau apa segala macam, itu haram. Gitu. Menciumnya itu sunnah, menyakiti muslimin lain adalah haram. Makanya kalau misalnya kita mau mencium Hajar Aswad, pasrah aja gitu, pasrah aja. Kalau memang kita dipermudah, dipermudah gitu. Kalau misalnya nggak bisa, ya wis nggak bisa gitu. Kita sudah niatkan. Pak, saya kurang tahu Pak, fadilahnya, pahalanya apa kayak gitu, saya kurang tahu. Tapi itu hanya sunnah. Rasulullah SAW pernah mencium, ya kita berusaha untuk menciumnya. Tapi kalau pahalanya satu kali ciuman berapa kali sholat atau apa, kita belum pernah dengar. Atau setara haji satu kali cium, enggak ada kayak gitu. Belum pernah dengar saya. Boleh kita di share, insyaallah. Oke. Ya, jadi ketika sampai Hajar Aswad nanti kita mencium, kalau nggak bisa ya isyaratnya sambil baca takbir, Bismillahi Allahu Akbar. Kita bilang Bismillahi Allahu Akbar, dan 3 kali pertama kita berlari-lari kecil. Ketika kita berputar dari Hajar Aswad ini sampai ke sana, putaran pertama apa doanya? Ada yang tahu? La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya betul. Ada yang tahu lagi? Sana. Qabla akhirat hasanah kena azab nar. Ya betul, Bu. Ada lagi? Ya, semua orang boleh. Bapak Ibu jawab apa aja saya bilang betul. Karena memang apa namanya, Rasulullah SAW membebaskan. Beda seperti sholat. Bedanya sholat sama tawaf apa? Kalau sholat kita melafazkan yang tidak disyariatkan itu batal gitu. Misalnya lagi sholat Bismillahirrahmanirrahim, lo jangan di sono, batal sholat kita gitu. Awas gitu, batal sholat kita. Tapi kalau lagi tawaf, kita lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sini saya jauh saya sini saya gitu. Itu nggak batal gitu. Jadi bercakap-cakap itu tidak batal, dan berdoanya itu bebas. Video YouTube-nya bisa di link ya? Bisa di link YouTube yang saya kasih.
Oh, di sini bisa. Nih, saya ada orang doanya seperti ini, Pak. Ini mana sih? Ngeheng. Allah ya. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Ini illallah, orang salah atau benar nih? Gak apa gitu. wassalam. Boleh-boleh aja, sah aja gitu. Tapi nggak sesempit itu juga gitu. Tapi para sahabat Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah untuk apa aja. Bahkan ketika garam di rumahnya habis, itu mintanya bukan ke tetangga, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja ada kebutuhan itu minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau minta Allah fulus, Allah fulus, Allah fulus, Allah fulus, ya sah, tawafnya sah gitu, tawafnya sah. Tapi kalau membatasi diri hanya itu, ya rugi gitu. Ya fulus itu nggak selalu membawa kebahagiaan. Fulus itu nggak selalu menghantarkan kita ke kebahagiaan dunia dan akhirat gitu. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni a'udzubika minan nar kayak gitu. Doa apa saja. Jadi boleh saja gitu. Karena kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Ada yang hajatnya itu pengen supaya dapat anak yang soleh gitu. Udah bertahun-tahun menikah nggak punya anak, tapi dia pengen punya anak yang soleh. Ya doa kepada Allah dengan doa-doa yang maksud kita cari di Indonesia doa apa saja yang untuk mendapatkan keturunan soleh diucapkan berulang-ulang ketika tawaf, ketika sa'i segala macam. Atau kita terlilit hutang misalnya, itu ada lagi doa dari Rasulullah untuk yang untuk membebas kita dari hutang. Kita pengen supaya nanti anak kita ujian UMPTN atau apa sekarang bukan UMPTN, SBMPTN. Ini kayaknya generasi si penmaru kalau di sini. Kayak Bapak Ibu si penmaru nih Mas. Ya, jadi apa? Ya ada yang mau anak saya mau ujian, ya doakan gitu. Atau jangan sampai kita kehabisan amunisi doa. Sombong sekali kau, seakan-akan nggak punya hajat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kumpulkan semua hajat kita ditulis. Kalau misalnya ada kawan kita, saudara kita nitip doa, benar-benar kita bacakan, kita list, karena doa yang dia minta itu untuk kita juga, balik ke kita juga. Misalnya ada kawannya Pak Dewo, doain saya ya, saya mau ini mau pindah, saya mau beli rumah yang ada di sana gitu. Pak Dewo doakan ya semoga si Andre rumah barunya dilancarkan, berkahkan. Si Andre dapat rumah baru, Pak Dewo dapat rumah baru juga gitu. Jadi balik juga kayak gitu. Jadi malaikat itu mendoakan bagi yang dititipkan doanya juga gitu. Jadi jangan sampai tersia-siakan. Nah, balik lagi kita berkeliling ya. Doanya apa saja, berzikirnya apa saja, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa apa saja boleh, pakai bahasa alay juga boleh. Allah mengerti bahasa alay. Ya, apa saja diperbolehkan. Walaupun doa Nabi tentu jauh lebih utama gitu ya. Doanya para rasul itu jauh lebih utama daripada doa sendiri. Tapi tidak apa-apa dengan doa sendiri. Putar terus jalan dari mulai Hajar Aswad mengelilingi Hijr Ismail sampai nanti ketemu lagi yang namanya Rukun Yamani. Taunya Rukun Yamani nanti ada kaligrafinya Bapak Ibu di pojok itu. Kenapa disebut Rukun Yamani? Karena menghadap ke negeri Yaman. Ada satu lagi namanya Rukun Syami. Syami itu menghadap ke arah negeri Syam. Ada Rukun Iraqi. Itu kemana coba? Ke Irak gitu. Bukan ke Tebet ya, ke Irak. Tapi nggak tahu Irak sama Tebet siapa. Ya, nggak ada rukun Tebeti di sini. Nah, itu sama Hajar Aswad. Jadi putar terus sampai ke Rukun Yamani nanti baru dimulai satu doa
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Ya, begitu. Diulangi 7 kali putaran dan ini ada yang namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ini dulunya bagian dari Ka'bah. Dari apa Ka'bah itu luasnya dulu sampai sini. Tapi Ka'bah itu beberapa kali pernah hancur Bapak Ibu. Pernah kena banjir segala macam. Ada juga di zaman Rasulullah dulu kan ketika Rasulullah para Quraisy membangun Ka'bah lagi dan para ketua-ketua kabilahnya berselisih ini siapa yang naruh batu terakhir dan Rasulullah SAW memberikan solusi megang dan ditaruh di atas kain dan setiap kabilah megang ujungnya gitu. Jadi sering beberapa kali hancur. Nah, makanya sekali lagi uh, Ka'bah ini Ka'bah musyarrafah, Ka'bah ini diagungkan, tapi kita mengelilinginya, kita ke sana bukan karena Ka'bah, tapi karena pemilik Ka'bah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah ini udah hancur berkali-kali, dibangun lagi, nah lagi hancur lagi, bangun lagi, hancur lagi. Dan dulunya itu sampai ke Hijr Ismail. Dulunya sampai ke Hijr Ismail. Makanya kalau ada orang sholat di sini itu seperti sholat di dalam Ka'bah, seperti sholat di dalam Ka'bah. Dan juga kalau melewati sini pas tawaf dan ini sepi misalnya, terus dia motong kompas di sini, itu tawaf putaran itu nggak sah karena dia melewati tengah Ka'bah tidak sempurna melewati seluruh Ka'bah gitu ya. Jadi diputar 7 kali putaran. Setiap kali melewati Hajar Aswad kita kasih isyarat Allahu Akbar, gitu ya. Kasih isyarat Allahu Akbar. Lalu mulai lagi doa lagi. Allah fulus, Allah bukan ya. Bukan Allah fulus, tapi Allah rupiah, bukan juga. Ya, jadi doa sesuai apa namanya hajat kita terus selama ini dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 kali putaran, di putaran terakhir tidak perlu kasih isyarat. Jadi dihitung sampai 7 putaran. Ketika putaran ketujuh nggak usah kasih isyarat, selesai aja dan ke belakang namanya Maqam Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim. Ini kuburan Nabi Ibrahim bukan? Bukan, tapi tempat berdiri. Dari kata qama yaqumu maqam. Jadi qam itu artinya berdiri. Iqamatis shalah, mendirikan salat gitu ya. Jadi maqam tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ini jadi patokan di belakangnya kita salat 2 rakaat. Disunahkan untuk membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim shalla. Nah, oke. Jadi itu ketika selesai 7 kali putaran di terakhir itu disunahkan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, kita sholat 2 rakaat di belakangnya dan disunahkan yang di rakaat pertama baca surat apa ada yang tahu? Ya. Al-Kafirun. Surat kedua, rakaat kedua Al-Ikhlas ya. Jadi disunahkan untuk baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sholat 2 rakaat, setelah selesai sholat di belakang tempat sholat dan ini nggak perlu tepat di belakang makam Ibrahim kayak orang ini nih. Nih orang ini nggak perlu. Nanti ini soalnya manusia semua isinya dan ini bakal keinjek-injek manusia nih kalau orang ini nih kalau ada di situ. Kita keluar ke sini pun nggak apa-apa. Yang penting makam Ibrahim di belakangnya, gitu. Di belakangnya agak jauh, apa? Sholat 2 rakaat di sana, selesai sholat 2 rakaat, silakan berdoa. Ya, terus selesai berdoa, di belakangnya lagi itu ada jajaran air zam-zam. Air zam, kita minum air zam-zam, dan Rasulullah SAW bersabda, ma'u zam-zam lima syuribada. Air zam-zam itu tergantung niat yang meminumnya. Jadi kalau Bapak Ibu minum air zam-zam untuk perluas rizki, itu bisa jadi perluas rizki gitu. Sambil minum air zam-zam, ya Allah, semoga rizki saya luas gitu. Ya Allah, semoga karir saya nanjak gitu. Ya Allah, semoga si Andre rumahnya gak bocor lagi gitu. Terus semoga si Endul lulus PTN. Gitu. Boleh aja, tergantung niatnya. Ada yang minum air zam-zam sebagai obat, maka dia akan jadi obat. Dan para sahabat
pernah ada yang minum air zam-zam itu sebagai makanan. Nah, ada yang minum air zam-zam sebagai makanan. Dan selama berminggu-minggu nggak makan apapun kecuali air zam-zam. Dan itu mengenyangkan. Jadi kalau misalnya ada yang meniatkan untuk makanan, ya itu akan mengenyangkan. Ada yang meniatkan untuk obat, dia akan jadi obat. Ada yang meniatkan untuk memperluas rezeki, itu akan memperluas rezeki. Dan hanya air zam-zam. Nggak ada air lain di dunia ini kecuali air zam-zam yang bisa kita bertabaruk seperti itu. Dulu ada air ponari di sini gitu. Ya kan ponari. Ponari gitu kalau kalau itu yang nggak boleh gitu. Nggak ada air lain selain air zam-zam. Hanya dari sumur zam-zam. Makanya ketika di sana puas-puasin Bapak Ibu. Nah, minum berdoa. Ada doa yang sunnahnya juga, tapi kalau misalnya kita punya hajat, disampaikan hajatnya dengan meminum itu. Dan sisakan juga untuk diguyur. Jadi sunahkan juga untuk diguyur ke atas kepala secukupnya gitu ya. Nah, biar basah, biar segar lagi. Oke, terus selesai minum air zam-zam, lalu kita mulai ke rukun umroh selanjutnya, yaitu sa'i. Sa'i. Nah, setelah minum air zam-zam, di belakangnya lagi itu ada tanda mas'a, tempat sa'i. Nanti kita ke arah sana dan membaca sunnahnya, membaca inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ustaz, panjang banget doanya, enggak bakalan hafal gitu. Ini sah nggak kalau saya nggak baca doa ini? Sah, sah. Ya. Jadi ya, apa? Tadi ingat kata saya yang sebelah kanan tuh tulisannya pelaksanaan ibadah umrah tutu anni manasikakum. Ambillah dari aku manasik kalian. Dan ternyata manasik umrah itu mudah Bapak Ibu. Gitu. Mudah. Jadi semua doa-doa yang saya sampaikan itu sunnah. Kalau misalnya tidak dilakukan, itu tetap sah. Kalau kita berdoanya pakai bahasa Indonesia, itu tetap sah. Justru yang apa namanya menyulitkan itu biasanya kitanya sendiri, gitu. Kitanya sendiri mengkhususkan doa pertama itu A B C D E segala macam ini diulang beberapa kali, gitu. Padahal itu tidak ada dalilnya. Dan ingat ke rumus awal, kalau ibadah itu yang ditanya larangannya apa dalilnya? Dalilnya. Nah, kalau misalnya tidak ada dalilnya, maka itu haram. Kalau apa namanya? Jadi mewajibkan itu malah menyulitkan kita. Jadi ibadah umrah ini yusr. Yang penting kita melakukan rukun-rukunnya, menjauhi larangannya itu sah. Jadi inna safa wal marwata min sya'airillah. Ini nanti insya Allah akan dibimbing dan Bapak Ibu nanti akan insya Allah bersama saya ya. Saya tanggal 18 ikut berangkat sama grup 18. Terus tanggal Bapak Ibu tanggal 30 saya masih di sana. Kemungkinan entah saya pulang sama Bapak Ibu atau mungkin nanti lagi gitu. Jadi insya Allah nanti bareng sama saya lah. Ya, sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf dulu. Dapatnya yang kayak gini. Tadinya pengen usap siapa? Ya. Ustaz sunnah. Enggak, saya bukan usap sunnah, saya usap wajib malah. Ada usap sunnah, ada usap syubhat, ada usap wajib. Ya, ya. Oke. Ya, jadi itu insya Allah nanti kita akan berdoa itu ketika menjalan ke atas bukit Safa. Jalan ke atas bukit Safa, Inna Safa Baratun Syairillah. Nah, ketika di atas bukit Safa kita berdoa menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Panjang banget Ustaz, ini saya nggak hafal gitu. Ya udah doa apa aja. Yang penting ketika di atas Safa itu kita menghadap Ka'bah dan kita berdoa. Insya Allah nanti akan saya talqin ya doa ini. Akan saya talqin, Bapak Ibu bisa ikut atau mengaminkan gitu. Dan selesai doa ini sampaikan hajat kita tadi yang apa ya Allah saya minta anak yang soleh, ya Allah saya minta diluaskan rezeki, ya Allah saya minta garam di rumah saya yang udah habis gitu. Yang para sahabat kayak gitu, ketika garamnya habis minta ke Allah gitu. Nah, jadi apa aja hajat kita disampaikan di sana. Nah ini 3 kali diulang. Ketika kita udah selesai berdoa itu turun dari Safa, mulai jalan lagi. Mana nih? Nah ini.
Jadi naik ke Safa, kita berdoa menghadap kiblat, menghadap ke sini, terus kita turun lagi, kita turun ke Marwah. Ketika turun dan perjalanan ke Marwah, apa doanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu doanya? Nggak ada yang tahu? Ya, doa Bibirli. apa aja? Jadi sekali lagi putaran ketika kita lagi jalan Safa ke Marwah, kita sampaikan doa kita. Kita sampaikan doa kita, apa yang hajat kita, zikir yang yang favorit kita, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Apa saja doanya, zikirnya disampaikan. Atau kita mau tilawah Al-Qur'an, silakan. Jadi yang penting adalah jangan sia-siakan momen ini. Ini golden hour gitu. Jadi momen ini jangan disia-siakan, kita berpikir, kita berdoa, dan jangan sampai kehabisan amunisi doa. Sombong banget ente nggak punya hajat sama Tuhan ente gitu. Jadi, sampai kita kehabisan apa yang mau diminta sama Allah. Dan juga yang jadi catatan ketika sa'i ini kalau kentut kita wudhu lagi nggak? Tidak, ya. Jadi kalau sa'i tidak perlu dalam keadaan berwudu. Kalau tawaf itu harus dalam keadaan berwudu. Jadi setelah selesai kita tawaf 2 rakaat habis tawaf tuh, terus kita batal wudunya, ya nggak perlu wudu lagi, nggak apa-apa. Oke, ya kita naik ke sofa, lalu kita turun, kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir-zikir favorit kita, dengan sampaikan seluruh hajat kita seperti apa, yang ada titipan-titipan doa. Inilah waktunya untuk membacakan doa-doa itu. Lalu ntar ada 2 pilar hijau, ada 2 pilar hijau di daerah atas ini. Untuk laki-laki itu disunahkan untuk berlari. Larinya lari kecil atau lari tergopoh-gopoh? Tergopoh-gopoh. Jadi sunnahnya larinya itu harwalatan. Harwalatan itu benar-benar lari. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang lihat, lari gitu, itu sunnahnya seperti itu. Jadi kalau bisa, ya apa namanya ya, kebanyakan menyebutnya lari-lari kecil karena mereka berburu satu rombongan, satu bis 40 orang gitu. Kalau 30-nya tonton lari itu jadi, wih, ya, gitu. Tapi kalau misalnya karena ini grupnya kecil ya, cuma 15 orang atau 18, terus yang itu cuma berapa? 29. Mungkin kalau mau lari ya monggo. Nanti sampai ujung pilar yang hijaunya itu tunggu grupnya. Jadi kalau ibu-ibunya nggak usah lari, kalau bapaknya lari. Kalau mau lari kecil juga apa-apa, misalnya nggak kuat lari ini. Ya, monggo. Nah, saya nggak hafal Pak. Nanti kita buat meteran Pak, kita ukur Pak. Lumayan jauh. Kalau ini 450 meter ya tulisannya. Saya nggak hafal kalau yang 2 pilar hijau ini. Jadi lumayan. Ya, jadi itu kita lari di sana eh, di antara dua pilar hijau, dan ini doanya Rabbighfir warham innaka anta azzu akram, atau doa apapun juga. Di doa diulang-ulang ketika kita berlari di antara dua dua pilar itu. Gitu. Oke. Jadi itu diulang sebanyak 7 kali. Nah, yang dihitung satu putaran itu seperti apa? Ketika dari Safa, Marwah sampai Safa itu hitung satu atau dua? Berapa? Dua. Iya. Jadi yang dihitung satu putaran itu dari Safa ke Marwah dihitung satu. Terus Safa lagi ke Marwah lagi dihitung dua, gitu ya. Jadi mulai dari Safa berakhir di Marwah. Ini kan kita berjalan tadi dari Safa turun, terus lari di antara 2 pilar hijau, terus jalan lagi berzikir dan naik ke Marwah. Di Marwah kita ngapain? Sama seperti di Safa. Jadi menghadap ke Ka'bah, lalu berdoa seperti tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, sampai akhir. Terus disampaikan hajat kita, diulang 3 kali, gitu ya. Jadi setiap kali kita naik ke Marwah, kita berdoa. Setiap kali kita naik ke Safa, kita berdoa menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Ya, itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 7
7 kali. Nah, berakhir di Marwah. Nah, di putaran yang ketujuh, jadi ketika kita udah sampai Marwah, itu udah selesai, tinggal rukun yang terakhir, yaitu tahallul. Kita kalau tadi ihram itu artinya mengharamkan. Tahallul artinya menghalalkan. Jadi halal lagi nih setelah kita tahallul. Gitu. Nah, tahallul itu menggunting, cara menghalalkannya dengan menggunting rambut. Kalau laki-laki itu lebih afdal digundul, dibotak. Jadi ketika apa selesai sa'i, Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang gundul. Allah marham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang gundul. Terus ada beberapa sahabat yang cuma nyukur pendek doang. Para sahabatnya bilang, ya Allah, wal muqassirin ya Rasulullah, yang memendekkan doain juga dong supaya dirahmati. Jawab Rasulullah kayak gimana? Karena dia ngulang doa sebelumnya, Allah marham al muhalliqin, ya Allah rahmatilah yang menggundul. Nah itu berlangsung tektok itu 3 kali sampai tektok gitu. Yang ketiganya baru Rasulullah mendoakan wal muqassirin dan juga orang-orang yang memendekkan. Artinya memendekkan rambut itu boleh saja bagi laki-laki, tapi yang menggundul itu 3 kali lebih afdol dibandingkan yang memendekkan. Nah, ada beberapa Ustadz, beberapa orang yang menyarankan dibatalin aja dulu, cekrek dulu gitu, cekrek dulu di sana, yang laki-laki ya, cekrek dulu di sana, terus nanti cukur lagi di tukang cukur gitu. Ada yang menyarankan seperti itu. Kalau saya pribadi pendapatnya adalah lebih baik langsung di tukang cukur. Karena ketika cekrek tadi itu tahallulnya. Itu tahallulnya ketika cekrek. Ketika Bapak nanti lanjutin sempurnakan cukurnya tukang cukur, itu cukup biasa. Udah buat tahallul lagi. Malah nggak dapat fadilahnya. Jadi lebih baik tahan jangan langgar ihramnya. Itu ketika kita sudah selesai sampai Marwah, itu kita masih dalam larangan ihram tuh. Sampai ke tukang cukur itu masih larangan ihram berlaku. Ketika di tukang cukur baru dibotakin, udah selesai, kita bebas, udah nggak ada larangan ihram lagi, ya gitu. Ya itu untuk laki-laki. Jadi kalau saya lebih cenderung bapak-bapak nanti ketika sudah sampai Marwah selesai sa'i, kita ke tukang cukur, dari sana sekaligus. Kalau yang pendekin silakan bilang pakai makina, 15 real. Ada yang 10 real, ada yang 15 real. Pakai cutter, pakai mesin itu dipendekin atau digundul ke pisau. Gitu. Ya, orang-orangnya udah pada ngerti gundul kayak gitu. Kalau wanita gimana? Kalau wanita satu ruas jari saja. Jadi ambil rambutnya dari mana aja, satu ruas jari cekrek gitu. Dan ada banyak yang beranggapan bahwa yang boleh gunting itu harus orang yang sudah tidak berihram, yang sudah halal. Itu tidak ada dalilnya. Jadi siapa aja boleh. Bapak ibu mau guntingin istrinya atau mau guntingin siapa, boleh aja. Seperti itu. Oke. Dengan berakhirnya tahallul ini berarti sudah selesai 4 rukun dari umroh. Yang rukun terakhir apa? Yang tertib. Nah, apa artinya tertib? Berurutan. Betul. Jadi harus berurutan. Ihram, terus tawaf, terus sa'i, terus tahallul itu nggak boleh dibalik. Saya mau tahallul dulu baru berihram, ya nggak boleh gitu. Atau mau sa'i dulu baru tawaf, tawafnya lagi penuh nih, kita sa'i aja dulu yuk. Dulu terus baru tawaf, itu nggak boleh. Jadi harus berurutan. Jadi kalau nggak berurutan itu tidak sah, rukunnya tidak sempurna. Kalau Ya. kita udah tahallul terus kita mau umroh lagi, itu baru ambil miqat dulu ya. Iya, ambil miqat lagi. Ya. Nggak bisa ya. Ya, jadi urutannya dari awal lagi, dari ihram lagi, ihramnya harus di miqat, terus tawaf, sa'i, tahallul, ya seperti itu tertib. Ya. Ya, itu seperti itu. Ya, sekarang kalau ada pertanyaan, silakan. Dari ibu, monggo. Nih, siapa? Kalau kita mau umroh lagi, Pak. Cek. Kalau kita tahallulnya udah lanjut dibotakin. Nah, terus kita mau umroh lagi kan, ada yang bisa dipotong waktu mau tahallul, nah itu gimana? Ya. Ya. Di ini aja, pisaunya dilewatin kepala, itu udah cukup tahallul, seperti itu.
Oh, di belakang. Selama ini misalnya saya tahu ya, untuk halal gitu ya, misalnya katanya di 3 tempat, maksudnya di samping kanan, ada 3 tempat gitu. Saya satu saja, Iya, Allah alam saya belum pernah dengar dalilnya harus 3 tempat, spesifik 3 tempat seperti itu, nggak ada dalilnya. Saya tidak mengetahui dalilnya, kalau ada yang tahu kasih tahu saya. Terus kalau wanita itu satu ruas jari yang penting dari mana saja, ujung sini, ujung mana, atau bisa diambil gitu apa semuanya lalu dipotong ujungnya itu bisa boleh aja. Kalau laki-laki yang namanya cover itu rata semuanya. Kalau ini jadi 2 cm semua, 3 cm semua gitu. Kalau gundul ya pakai pisau. Ada. Berarti mancat tiba. Assalamualaikum. pertama kali saat haji, lihat bagaimana orang Arab yang berniqab gitu memakai penutup. Jadi dia pakai topi yang ini asal tidak menempel. Jadi kurdahnya itu agak maju gitu. Jadi tidak menempel di muka apa sah gitu. Terus penutup ininya cuman yang penting ininya buka gitu. Bagaimana Ustaz? Ya Allah alam, insya Allah yang pasti itu bukan cadar. Jadi ya sepertinya boleh-boleh aja Allah alam. Tapi ini mukanya utuh, lalu purnanya kayak pakai topi. Iya, pakai topi. Kayak kelambu gitu. Iya. Iya. Karena selama ini saya kalau umroh pakai gitu, Mas. Maksudnya memakai ihram. Allah alam, tapi kalau insya Allah sepertinya boleh gitu ya. Tapi Allah alam tapi itu pasti bukan cadar. Yang di wanti-wanti itu pakai masker, pakai cadar yang menutup itu dihindari. Kasih Ustaz. Ya, mau tanya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, ini masalah tadi penjelasan Ustaz itu bahwa yang disebut area Masjidil Haram itu bukan hanya masjidnya saja, tapi semua area maupun terasnya. Yang menjadi pertanyaan saya, kapankah saya membacakan niat masuk masjid pada saat saya akan masuk Masjidil Haram? Begitu juga misalnya pada saat saya berniat mau melakukan itikaf di sana. Ya. Jadi yang saya maksud tadi Masjidil Haram itu pelipat gandaan pahalanya itu bukan hanya di bangunan masjid. Kalau bangunan masjidnya itu ma'ruf ya, kita jelas tuh ngelihat ini bangunannya sini, pintunya pintu ini gitu. Itu ma'ruf. Pelipat gandaannya bukan hanya ketika kita memasuki pintu itu. Itu yang saya maksud. Itu fatwa para ulama di Mekah, di Saudi. Lajnah Kibarul Ulama itu berfatwa seperti itu. Dalilnya tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi ila al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Ya, jadi seperti itu. Dan doa masuk masjidnya ya, ketika melewati pintu tadi gitu. Itu jelas ma'ruf. Tembok-tembok kayak gimana, lalu pintunya di mana, kita masuk, yaitu masuk Masjidil Haram. Jadi yang saya maksud Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Masjidil Haram di ayat-ayat Quran sebagian besar mereferensikan kepada tanah suci yang dimaksud. Tapi kalau doa masuk masjidnya tetap ya ketika masuk pintunya. Dan itikaf juga seperti itu. Itikaf bukan berarti kalau saya itikaf di hotel ya berarti itu itikaf ya enggak. Itikaf ya masuk ke dalam pintu masjidnya gitu. Yang penting nih di Masjidil Haram nih saya di hotel aja. Mungkin ini Ustadz ada satu pertanyaan di Zoom dari Bapak M. Nasirudin. Tanya, maaf gabungnya telat, mohon info mikot terdekat untuk umroh di hari berikutnya kemana? Ya, jadi nanti ada kesempatan
Kalau mau mikot lagi itu bisa ke Tan'im, Masjid Aisyah, atau nanti ke Ji'ranah. Ji'ranah pas kita ziarah, pulangnya bisa kita mampirin ke Ji'ranah. Kalau ada yang mau umrah lagi, monggo, atau ke Masjid Aisyah gitu ya. Jadi satu hal yang mau saya sampaikan bahwa memang umroh, mengulang-ulang umroh itu tidak ada larangan dan tidak ada perintahnya juga. Rasulullah SAW seumur hidupnya tahu berapa kali umroh? Hanya 4 kali, hanya 4 kali umroh. Dan juga Masjid Aisyah itu ceritanya dulu ketika para kaum muslimin datang ke Mekah untuk haji, dan waktu itu Ummul Mukminin Aisyah sedang haid gitu, nggak bisa berihram, maka disuruh oleh Rasulullah untuk keluar batas tanah haram yang sekarang dibangun Masjid Aisyah, Masjid Tan'im gitu. Dan Aisyah bermikot dari sana dan mulai tadi rangkaian ibadah ibadah umrah tadi. Dan yang bersama Aisyah itu ditemani oleh seorang sahabat, saya lupa namanya siapa, Ibrahim siapa gitu. Nah, sahabat ini tidak ikut umrah juga, hanya Aisyah aja yang umrah. Padahal para sahabat itu kalau namanya ibadah, namanya berbuat baik, itu paling getol sedunia, seakhirat bahkan. Jadi generasi terbaik, mereka adalah orang-orang yang langsung dididik oleh Rasulullah. Ketika ada sedikit aja kesempatan beramal baik, mereka pasti nah, ini yang nemenin itu tidak ikut umroh lagi. Terus juga ketika para sahabat yang tinggal di Madinah datang ke Mekah, mereka umroh hanya di yang amal aja. Hari-hari berikutnya mereka tidak mengulang lagi umroh lagi gitu. Umroh lagi Sekali lagi, ini pendapat saya, bagi yang ingin mengulang, monggo. Tapi kalau misalnya menurut saya lebih afdol mengulang tawaf. Itu bebas, mau 5 kali sehari tawaf, mau 10 kali sehari tawaf, itu silakan. Dan tidak ada tempat di dunia yang kita bisa tawaf kecuali di Masjidil Haram. Jadi bilang-bilang aja tawaf. Kalau untuk umrah boleh silakan, kalau ada yang mau, kita juga akan fasilitasi. Tapi kalau sampai memberatkan diri itu ya tidak perlu seperti itu. Untuk lebih paham, tidak dengan asumsi, Ustaz ya. Di sini disebutkan ada tawaf sunnah ya. Apakah tawaf sunnah itu tata caranya sama? Itu yang pertama. Kemudian pada saat barusan Ustadz menjelaskan lebih merekomendasi untuk tawaf yang diperbanyak daripada mengulang. Apakah misalnya kalau tidak mengulang itu perlu untuk bagaimana dengan syai'nya, Ustadz? Apakah boleh kita melakukan syai' seperti halnya tawaf sunnah yang kita lakukan berulang? Ya, makasih pertanyaannya. Jadi untuk tawaf itu ada tawaf. Ya, sebenarnya semuanya sunnah sih Bu, umroh juga sunnah itu. Maksudnya tawaf tambahan di luar umroh gitu. Nah, kalau ada orang, kalau tawaf itu boleh berapa kali, terserah kita, nggak perlu pakai pakaian ihram, pakai pakaian yang dipakai sekarang aja itu boleh. Kita tawaf setiap hari kita mau tawaf, sehari 5 kali mau tawaf, monggo. Caranya sama seperti tadi. Jadi kita sampai selurusan Hajar Aswad, kasih isyarat Bismillahirrahmanirrahim, mulai baca tadi doanya Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, diulang-ulang terus sampai nanti rukun yamani, baru apa doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu dibaca terus 7 kali putaran, setiap kali melewati Hajar Aswad ada lampu hijau sebelah kanan, Bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar. Diulangi 7 kali. Selesai itu sholat 2 rakaat di belakang lulusan makam Ibrahim. Sudah selesai satu paket tawaf. Gitu. Kita lakukan itu setiap hari atau mau 5 kali sehari, terserah. Gitu boleh. Dan itu saat yang paling mustajab ketika kita lagi tawaf, kita berdoa pada Allah, minta apa yang kita minta.
Terus setelah itu, apakah kita lanjut? Boleh sa'i tambahan setiap hari. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada ngelihat bapak-bapak di sa'i, terus nggak pakai baju ihram, lari, dia lagi jogging Pak, bukan lagi ibadah. Gitu. Jadi kalau sa'i itu harus dalam keadaan ihram, hanya untuk umrah atau haji. Ya, jadi kalau apa namanya, bukan dalam keadaan umrah, dia lari-lari di tempat saya, dia lagi jogging, bukan lagi ibadah. Ya, seperti itu. Allah a'lam. Ada lagi? Lalu ini ada lagi pertanyaan di Zoom. Mohon penjelasannya untuk badal orang tua. Lalu ada satu lagi pertanyaan, apakah besok kita bisa ambil mikot di Hudaibiyah? Terima kasih. Dua Ya. pertanyaan. Jadi kalau kita mau membadalkan, bedanya hanya di niat. Jadi niat itu yang dilafazkan itu hanya ketika haji dan umroh yang ada dalilnya gitu ya. Kalau haji labbaika hajjan. Kalau umroh labbaika umrah. Itu kalau kita mau umroh atau haji untuk diri sendiri. Kalau misalnya kita mau haji atau umroh membadalkan orang lain, tambahin lagi sedikit. Labbaika umratan an. Disebutkan namanya siapa. Misalnya ayah saya namanya Sinar. Labbaika umratan an Sinar. Labbaika umratan an Ahmad. Dan kita sebutkan namanya siapa. Gitu. Bedanya itu aja. Lalu nanti kita mulai prosesi umroh seperti yang tadi saya jelaskan. Terus Hudaybiyah, mikot itu Hudaybiyah agak jauh ya. Biasanya yang bisa kita sekalian ngambil mikotnya itu di Ji'rana atau di Tan'im. Itu aja. Hudaybiyah agak jauh. Ada lagi Bapak Ibu Ayah Ibu semoga. Ustaz, ini kan ada kata petiknya lalu memiliki teman dalam hubungan. Jadi kalau misalnya kita mau tawaf lagi, mencari yang memang sama-sama ingin tawaf lagi gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya sendiri yang satu pengen misalnya jalan-jalan, saya pengen Ya, ya boleh aja atau ibu sah, terus ibadahnya sah. Cuman ini untuk ya kemaslahatan ibu aja supaya kalau nyasar segala macam, apalagi kalau lansia dari kampung pertama kali keluar, seringkali nggak bawa ID card, tahu-tahu pulangnya bingung arahnya kemana gitu. Nah itu lebih ke arah sana sih, lebih apa namanya untuk memitigasi resiko supaya nggak ada yang hilang, nggak ada yang bingung. Lebih baik ngajak temen gitu. Temen sekamar, yuk kita tawaf lagi yuk, habis zuhur yuk, ayo gitu. Yuk kita mau ke apa lagi, kita jalan ke sini, jalan yang sana, ajak bareng teman-temannya. Monggo Pak. Itu kalau Pakai gitu. Untuk di Madinah itu kan ada aplikasi musik ya. Perbedaan sama yang di Pasrek sama itu mohon penjelasannya. Ya, Nusuk itu platform untuk apa ya? Platform punya pemerintah Saudi Arabia untuk mengeluarkan izin gitu, izin visa umroh itu di Nusuk, tasrih raudhah di Nusuk, terus apalagi visa haji juga di Nusuk, tasrih haji di Nusuk untuk Arafah ke Mina. Jadi ibarat itu adalah nama platform punya pemerintah Saudi Arabia. Karena Bapak Ibu daftarnya ke Al-Buraq, ke Muassasah Al-Buraq, yaitu kita yang handle nanti. Jadi nggak perlu khawatir tentang hal itu. Nggak perlu. Nanti dari kita. Tasrihnya nanti akan saya kasih, kita akan masuk bareng-bareng ke Allah. Ya gitu. Yang lagi mau pakai mikrofonnya. Memberikan tips dan trik untuk menemukan niat. Kami niat yang lama, bebas kalau di apa ya dunia ini tuh ada itu, nggak memilih lah tentang itu terus kita pulang mau istilahnya mau tambah kaya,
kamar kita yang tekan biayanya kan, tapi di mana ya hijrahnya itu benar-benar gitu. Mungkin Pak. Ya. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu naik dan turun. Ketika kita lagi bermajelis kayak gini, lagi saling berzikir kepada Allah, mengingatkan tentang Allah, tentang ibadah, tentang keikhlasan, kita ikhlas. Ketika kita lagi di warung kopi, itu udah lupa lagi sama Allah. Ketika lagi di pasar, lupa lagi sama Allah. Itu kayak gitu, itu normal. Al-imanu yazid wa yanqus, naik dan turun. Yang diwajibkan kepada kita adalah kita banyak-banyak istighfar. Rasulullah SAW itu sudah dihapuskan dosanya yang lalu dan akan datang. Beliau itu manusia tak punya dosa, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus dosanya di lalu dan akan datang. Tapi beliau beristighfar 100 kali sehari. Pagi dan sore beristighfar, salatnya luar biasa gitu. Nah, padahal beliau sudah dijamin surga dan sudah dihapus dosanya. Nah, makanya kita yang tidak dijamin surga, kita lebih banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada rasa khauf waraja, khawatir, takut, dan berharap itu. Selalu mengingatkan itu aja. Semoga Allah menerima ibadah kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, karena sudah azan ya, mungkin lanjut. Mungkin segitu aja dari saya. Nanti kita bisa ramah tamah ngobrol-ngobrol, dan kalau masih kurang masih ada grup dan segala macam. Aktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan perjalanan kita. Ini menjadi langkah awal sebelum kita ke Baitullah. Kita sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.